nih radionya Bengkulu. Masih bareng Poppy nih Radio Bengkulu di Dial Entrepreneur. Dan seperti janji Poppy sebelumnya, Poppy bakalan ngenalin bintang tamu kita hari ini ya. Di segmen sebelumnya Poppy bakalan janji ya, sekarang Poppy bakalan kenalin nih. Di depan Poppy ini udah ada cewek cantik nih Akademia Bengkulu, pastinya dengan produknya yang hebat. Jadi kita kenalan dulu deh, ada siapa nih? Hai guys, aku Raihan Dwi Adinda dari jurusan Bahasa Inggris Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah ini biasa dipanggil Han ya, kalau Poppy manggilnya Han. Waduh, ini udah muda nih, masih kuliah loh Akademia Bengkulu, masih seangkatan Poppy nih. Bayangkan udah ada produk yang terkenal. Oke deh, daripada Akademia Bengkulu penasaran, langsung aja mungkin kita tanya-tanya sama Han ya. Ini nama produknya itu Hanji ya, bacanya Hanji nih Akademia Bengkulu. Mungkin pengen tahu deh apa sih arti dari Handi itu, adakah kepanjangannya atau gimana gitu kan? Sebenarnya Handi itu emang kepanjangan dari nama. Jadi sebelumnya kan Poppy udah tahu kan kalau Rehan udah punya usaha namanya Roti Sobek. Iya, sebelumnya dulu namanya Roti Sobek, sekarang berganti jadi Handi ya. Jadi karena Roti Sobekan itu udah lebih dikenal, terus mau mengembangkan lagi kan. Jadi digabung nih antara dua orang. Jadi ada makanan sama ada kopi kayak minum-minuman gitu. Karena Rehan nggak bisa bikin kopi, jadi gabung sama teman. Nah, nama teman itu kan namanya Dimas Teddy, jadi diambil darinya. Sebenarnya kepanjangan namanya. Jadi nama Han dan nama teman Han ya dari Handi ini, karena dia kolaborasi lah ya ibaratnya sama teman Han, sama kopi itu tersebut. Nah oke deh, langsung aja mungkin Akademia Bengkulu pastinya kagum banget ya, karena nih masih muda, masih kuliah ya, angkatan sama Poppy, tapi udah punya usaha yang lumayan terkenal juga, lumayan bagus juga nih. Nah awal mulahan bisa terjun ke dunia bisnis jualan makanannya gimana nih Han? Boleh cerita dikit? Jadi awalnya itu kan emang mikir nih gimana caranya mau bikin sesuatu, mau bikin usaha kan. Karena emang keluarga Rehan punya usaha makanan juga, jadi ya mau coba ke makanan juga karena kayaknya lebih udah tahu gitu kan. Udah ada di dunia itu. Udah ada di dunia itu. Kalau orang tuahan punya usaha makanan apa nih? Kalau orang tuahan punya usaha makanan kue juga, tapi dia lebih ke kue basah gitu. Kue basah. Oke, lanjut deh. Terus akhirnya coba-coba kan bikin roti. Nah kan kayak roti sobek ini kan udah sering di pasaran. Iya, sering banget. Tapi karena Rehan mikirnya gimana sih caranya biar roti sobek ini enggak kayak biasa, yang lain ya, nggak biasa. Akhirnya berpikirlah caranya yaitu dikasih glass sama taburan. Nah ya benar banget, Poppy awalnya dulu langganan juga ya sama Hani. For your information ya Akademia Bengkulu, Hani teman Poppy juga. Nah dulu ada roti sobek, Poppy sering banget beli karena nggak ada ya yang roti sobek yang atasnya ada yang topping-topping kayak gini, jadi wah enak banget ya Akademia Bengkulu. Nah oke, pertanyaan selanjutnya nih, dapat ide dari mana sih Han mau jual roti sobek dengan topping seperti ini? Awalnya dari mana? Atau Han pernah lihat atau terinspirasi dari siapa atau saran dari siapa? Itu gimana sih bisa ada ide roti sobek? Jadi awalnya itu kan emang mau bikin roti sobek, tapi emang di awal Rehan cuma bikinnya roti sobek tapi isinya coklat kayak biasa aja kan. Terus mikir kayak donat itu kan biasanya dia pakai glass, terus di atasnya taburan. Nah mikir gimana cara, tapi kan donat nggak ada isinya tuh. Iya benar, nggak ada isinya. Jadi kayak di mix gimana kayak donat tapi di dalamnya ada isinya juga. Jadi dari itu ya digabungin. Hani kreatif banget ya Akademia Bengkulu. Jadi dia menggabungkan antara donat sama roti sobek dan jadilah seperti ini. Ini menggugah selera banget ya kalau dilihat dari sini ya. Gue udah ngiler ya tadi. Oke deh. Selain roti sobek nih Han ya, apa aja sih yang Han jual di tempat di usaha Han ini? Jadi kalau yang makanannya itu ada roti sobek, terus ada roti sosis juga, sama ada nasi gila. Ya ini ya. Iya, ini nasi gilanya, sama roti semir. Roti semir, itu gimana tuh roti semir? Roti semir itu di atasnya nggak ada taburan sama glass, tapi di tengahnya kayak roti isi gitu. Oh gitu ya? Aduh, Poppy baru tahu ya. Biasanya Poppy tuh beli yang roti sobek, nanti ntar Poppy cobain semua deh ya, lihat ya. Oke deh Akademia Bengkulu. Pertanyaan terakhir di segmen ini nih Han ya, Han itu menjalankan usaha ini sendirian kah atau bareng siapa, atau ada yang bekerja sama Han dalam mengelola bisnis ini? Siapa aja nih? Kayak yang Rehan bilang tadi kan emang bisnisnya ini berdua sama teman Han. Jadi kalau yang makanan itu emang Rehan sendiri. Jadi usaha ini emang
semuanya yang dari makanan kayak roti, nasi itu emang dari Han sendiri, nggak ngambil ke orang atau yang lainnya juga enggak. Tapi kalau untuk kopi sama minumannya itu teman Han yang bikin. Tapi dalam satu Iya, dalam satu tempat. iya, dalam satu tempat ya. Iya. Jadi Han dibantu sama temen juga ya pastinya. Ini Han masak sendiri atau dibantu sama ibu atau ngambil terus Han jual lagi nih gimana? Enggak, kalau roti sama nasi emang bikin sendiri. Oh, sih, bikin emang sendiri bikin ya. sendiri. Waduh udah pintar masak, udah cantik nih, udah muda. Aduh, pertanyaan yang penting nih, apakah udah pacar? Enggak ya, jangan tanya soal itu, akan bingung nggak mungkin ada seperti itu. Oke deh, kita bakal tanya-tanya lagi, masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang pengen Poppy tanya sama Han ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, akan di Bengkulu harus stay tune terus di 106.2 FM Radio Sarani, radionya Bengkulu. Welcome back in 99.2 FM Bengkulu Radio. Gini Bengkulu masih bareng Poppy dan Han di dialog entrepreneur yang ada di Bengkulu. Oke, kita mau lanjut ya tanya-tanya sama Han. Apa aja sih yang bakalan Poppy tanyain ya? Lihat ya aja ya. Oke deh Han, langsung aja nih. Bagaimana sih Han strategi atau awal mulanya nih Han memulai usaha? Itu kan dulu roti sobek ya. Itu bagaimana sih langkah pertama yang Han lakukan untuk memulai usaha ini? Pertama kali itu masih minta bantuan sama orang tua, Yeah. masih minta bantuan sama mama kan. Jadi masak-masak dulu rotinya. Ya rotinya ya. Terus pertamanya itu Ren kenalin sama teman-teman kampus, teman-teman dekat yeah. kan. Kenalin, minta review Yeah, apa sih yang review. kurang, terus cocoknya ditambahin apa gitu-gitu kan. Terus akhirnya mikir kayak mereka tuh responnya positif gitu, Yeah. bilang enak-enak kan. Ya. Jadi kayak kita tuh lebih pede Iya, gitu benar kalau banget. jualan. Dan pujian itu jadi motivasi kita Iya, ya. motivasi benar kita. banget. Terus kalau ada yang kurangnya kan kita bisa nambahin apa gitu. Akhirnya coba jual, terus minta teman-teman kayak promosiin dulu kan Oh, waktu iya. sama Poppy kan juga Iya, sempat benar-benar. Ren minta tolong snap Promosiin, gitu-gitu benar. kan. Ya akhirnya karena ya dari promosi dari Instagram sama media sosial yang lainnya juga alhamdulillah orang-orang tuh kenal dari situ Oh, sebenarnya. jadi dari telinga ke telinga ya. Iya. Kata Ibu Poppy juga taunya dari temennya Han ya. Temen Han itu teman Poppy juga tuh Iya. ya, seperti itu. Jadi awal mulanya itu coba-coba dulu masak roti sobek ini ya dengan perpaduan antara donat dan roti sobek tadi dan cobain ke teman-teman ya, ternyata positif semua ya. Yang Han teman-teman Han yang cobain dan akhirnya Han mencoba menjual ya dari telinga ke telinga itu dengar. Dan kalau dulu Poppy itu sering untuk ulang tahun ya teman Poppy, Iya, itu cocok bener. banget pakai roti ini, nggak Roti perlu sobek. mahal ya Han ya, bener banget. Nah, proses produksinya itu gimana sih Han? Masaknya di rumah atau di mana? Atau dibantu siapa itu? Kalau masaknya itu di rumah Rehan. Ya. Kebetulan rumah Rehan itu dekat sama kedainya kan. kedainya. Jadi dimasak di rumah dulu, ntar emang kedainya itu bukanya siang sampai malam. Jadi udah dimasak semua, tinggal dibawa ke kedai. Terus toppingnya ini kan sesuai selera pembeli. Iya. Jadi ntar pas ada pembelinya baru dibikin toppingnya mau apa itu di kedainya. Oh iya, seperti itu. Dan juga bisa custom ya toppingnya, bisa Iya. sesuai pesanan. Nah, Poppy mau tanya nih, kan toppingnya itu ada green tea, tiramisu sama coklat tuh Han ya. Nah, kalau misalnya ada orang yang pesan nih, ada customer yang pesan, itu rasa yang nggak ada di menu itu tetap Han sediain atau Han bilang gimana? Coba yang lain dulu atau gimana Han? Kalau misalnya orang mau bikin yang baru, Iya. biasanya dia kan hamin berapa gitu, misalnya sebelum itu pasti Han bikinin kok. Oh, pasti Sesuai usahain selera ya, dia. karena pembeli itu adalah raja, Raja. ya Han, bener banget. Nah, dulu kan awalnya itu namanya roti sobek kan ya Han, itu hanya jual fokus ke roti sobeknya aja. Nah, ini Akademi Bengkulu sekarang Han ini udah punya kedai atau kafe sih sebutnya? Kedai ya? Kedai ya, dan kedainya itu ada di unit belakang nih Akademi Bengkulu. Boleh disebutin alamatnya di mana nih? Jadi alamatnya ini ada di Jalan W.R. Supratman unit belakang, deket banget sama kampus Unip kok Nah, teman-teman. bener banget. Jadi buat anak Unip ya yang mau cari tempat tongkrongan tuh Handi ini cocok banget karena tempatnya instagramable banget nih ya buat nongkrong ngabisin waktu ya Han Iya, ya. bener banget. Bikin tugas juga bisa Bikin kok. tugas juga bisa di sana nih. Nah, jadi awal mulanya tuh gimana sih bisa sampai kebuat kafe, buat kedai gitu. Dari awalnya cuma roti sobek, sekarang udah buka kedai ya. Waduh, aku udah kagum banget sama kamu waktu itu ya. Wah, Han buka kedai gitu ya. Itu gimana sih ceritanya? Jadi awalnya itu kan emang jual roti sobek dulu. Iya. Terus kayaknya maju lah, alhamdulillah Iya, roti sobek alhamdulillah, ini ya. kan. Karena kolaborasi sama temen tadi,
Jadi mikirnya kalau biasanya kan orang kalau jual kopi atau minuman itu kan Iya, pakai tempat iya, ya, benar. ada wadahnya buat orang nongkrong, duduk-duduk gitu. Jadi bikinlah kedai itu tadi. Jadi Iya, biar ada orang tempat nongkrong. Iya, gitu biar ya. ada nongkrongnya juga, biar orang bisa duduk-duduk gitu. Awalnya sih sebenarnya nggak sekaligus nongkrong, jadi kayak Iya. cuman bisa take off aja. Tapi Oh. alhamdulillah kebikinnya jadi tempat nongkrong ya, beneran. bener banget. Dan tempatnya itu cocok banget sih buat anak muda. Apalagi tempatnya strategis banget di dekat kampus Universitas Bener Bengkulu ya Han ya. Semoga aja pandemi cepat berakhir dan anak kuliah masuk lagi dan tempat nongkrongnya masih di Han ya. Amin. Karena dekat dengan kampus nih ya di Bengkulu. Oke deh, mungkin pertanyaan selanjutnya nih ya. Selama Han menjalankan usaha ini, pastinya ya semua orang dalam menjalankan usaha itu ada turun naiknya, ada kendalanya, ada lika-likunya ya. Untuk Han, apa sih yang pernah Han alami jatuh bangunnya tuh? Apa sih, pernah kehabisan stok atau apa, atau nggak ada yang beli lagi? Itu boleh ceritain ya, ada nggak kayak gitu? Tentunya kalau kita Iya. buka usaha ada Pasti ya. ada ya. Apalagi kan kayak pandemi sekarang, mungkin rata-rata yang punya usaha kayaknya lagi ini semua Iya, lagi bener pusing banget banget, kan. pusing banget. Ya terus apalagi waktu itu Ren bikinnya kan karena di masa pandemi. Iya benar. Jadi itu kayak nekat banget gitu Iya, loh. nekat Jadi banget ya. pandemi terus orang juga sepi, terus kafe-kafe baru kan orang kayak belum tahu gitu kan. Jadi gimana caranya itu sulitnya itu menarik pelanggan sih, apalagi waktu Rehan awal-awal buka kedai itu kan bener-bener nggak ada Iya, orang yang datang, bener. baru teman-teman deket doang, jadinya kayak nggak nutup buat operasionalnya kayak wifi, lampu atau yang lainnya. Itu tuh sulit banget sih sebenarnya, apalagi di covid sekarang. Iya bener banget, dan Han ini juga buka kedainya di masa COVID Covid seperti ini ya. Jadi anak kuliahan tuh nggak datang ke kampus ya, jadi nggak tahu ada kafe. Jadi itu kendala ya dalam usaha Han ya. Tapi semoga aku doain aja kedepannya semakin rame ya kedainya dan juga Amin. semakin berkembang nih. Oke deh Kak Di Bengkulu, mungkin pertanyaan selanjutnya kita bakal bahas di segmen berikutnya aja deh ya Kak Di Bengkulu, biar Kak Di Bengkulu penasaran apalagi yang bakal Popi tanyain. So jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,2 FM Radio Sorani, radionya Bengkulu. Masih bareng Popi di 101,2 FM Radio Sorani, radionya Bengkulu. Dan masih di Dialog Entrepreneur, masih ditemenin sama Han ya Kak Di Bengkulu. Kita tanya-tanya lagi si cewek cantik ini ya. Oke deh. Popi mau tanya nih, boleh gak ya tanya soal omset? Boleh dong ya. Boleh. Ini kira-kira omset yang Han peroleh selama ini berapa sih? Apakah ada penaikan dan penurunan? Boleh ceritain juga deh. Kalau kenaikan alhamdulillah ada ya, Iya, pasti karena dong kan ya. apa jenisnya bertambah, terus juga benar. apa yang dijual juga banyak lah Iya. dari yang sebelumnya. Alhamdulillah kalau per harinya itu kita syukurin aja. Iya, benar. Biasanya itu kalau per hari itu bisa 150.000 sampai 250.000. Wow, itu lumayan ya. Ya, lumayan. Ah, Covid kan soalnya. iya, Popi benar. Terus kalau tapi itu belum sama modalnya sih. Iya, benar. Tapi kalau emang udah rame banget itu alhamdulillah kayak Lumayan ada lah. juga sih beberapa orang kayak nyewa tempat untuk acara Oh, gitu iya, bisa seperti juga. ya. Itu bisa sampai 500.000 tergantung orangnya. Wow. Jadi kalau per hari ya berapa tadi? 150 sampai 250.000. Nah kalau sebulannya itu kira-kira berapa tuh? Itu biasanya tetap atau ada perubahan? Tentunya ada perubahan. Ada perubahan ya pastinya ya. Tapi kalau misalnya dihitung-hitung lumayan juga ya, seharinya sampai 200.000 nih hari Bengkulu untuk anak muda ya seperti kita yang biasanya cuman rebahan, mageran, scroll TikTok ya Han ya, Instagram. Jadi lebih baik kita sebagai anak muda ini jiwa produktifnya itu lebih naik lagi seperti Han ini ya, bisa menginspirasi nih kali dia Bengkulu. Nah, Popi pengen tanya lagi nih Han ya, ada nggak sih orang lain yang jual roti seperti Han juga? Apakah ada yang niru-niru atau emang udah ada tuh? Ada nggak kalau Han dengar gitu? Tentunya ada ya. Ada ya? Iya, jadi waktu itu emang kayaknya dia emang nggak tahu sih, kita kan positive thinking Iya, aja. benar. Dia emang pernah Pernah beli beli, kayak ya. beberapa kali gitu kan. Terus
temenan juga di Instagram. Oh, Jadi iya. dia promosiin tuh di Instagram, tapi namanya kayak diplesetin dikit. Iya, lah. diplesetin Iya, dikit diplesetin gitu ya. dikit. Tapi produknya hampir sama seperti Iya, itu. hampir sama. Waduh, ternyata ada juga yang terinspirasi, anggap aja itu Terinspirasi, iya, kita kan harus benar positive banget. thinking kan. Karena persaingan di dunia perdagangan itu ketat banget Banget, nih. emang. Tapi kalau menurut Poppy sih, Poppy baru pertama kali di Han ini yang lihat roti ada topping dan ada taburannya seperti ini nih kali bungkul. Nah, Poppy pengen tanya nih, Han kan anak kuliahan ya, udah semester berapa sih Han? Sama ya semester Sama Poppy, semester semester 6. Mau naik semester 6 ya gitu Iya. ya. Nah, itu semester 6 itu kan lagi sibuk-sibuknya banget ya ngerjain tugas. Mau bentar lagi juga mau KKN kan ya. Nah, Han didampingi sama berjualan seperti ini. Apakah itu mengganggu jam kuliahan atau enggak nih? Atau gimana, ada nggak sih tips dan cara buat Han memanajemen waktu tersebut? Kalau alhamdulillahnya waktu Han bikin kedai ini kan yang lagi sibuk-sibuknya banget itu Iya. waktu libur. Terus sekarang ini kan Covid, jadi kan kita Iya, benar. via online kan. Jadi alhamdulillah sih belum mengganggu waktu. Tapi kayak misalnya kan ini kan harus dimasak pagi-pagi tuh. Kalau ada Iya. kelas online yang pagi jam 8 ya tentunya harus di timing dulu nih, Iya. masaknya harus lebih pagi dari itu. Oh. Tapi sebisa kita sih gimana cara ngatur waktunya. Kalau Han sendiri yang pasti kan karena kita anak mahasiswa, Iya, benar. jadi yang paling penting yang kita prioritasin pasti kuliah Kuliah, kan. nomor Jadi satu. iya, jadi gimana caranya yang utama itu ya kuliah, nggak bisa kita nomor duain. Benar-benar. Entah Karena kalau orang tuh udah biayain iya kita benar ya. banget kan awalnya kan kita emang tugas utama kita kan kuliah. kuliah, jadi ya gimana pun kuliah dulu baru yang yang apa lainnya, yang dagang, selesai, gitu-gitu. bener banget. Nah jadi dari Hani ya kan dia kumpul kuliah pendidikan dulu deh nomor 1, selanjutnya barulah kita dampingi dengan hobi kita, dengan bisnis kita dan sebagainya. Nah pertanyaan selanjutnya di segmen saja atau tidak ya? Kayaknya kita tanya sekarang aja deh ini kan dia Bengkulu. Yang paling laris nih Han, yang paling sering dibeli, yang paling sering diminati itu apa sih, roti sobek atau ini apa namanya? nasi gila. Nasi gila, yang mana yang paling banyak orang minat gitu? Yang paling diminati tentunya roti sobek, Roti ya, sobek karena ya, dia karena kan udah awalnya pertama kali Ikoniknya roti sobek, roti sobek, ya. ya. Tapi kalau orang mau biasanya kalau duduk kan lapar mau makan itu nasi gila. Nasi gila ya. Nasi gila tuh isinya apa aja sih Han? Nasi gila itu ada isi ayam suwir, terus ada juga yang bakso, sosis, telur. Itu juga bisa custom juga ya, bisa request juga ya mau Iya, bisa apa di-request. Itu ada levelnya nggak kira-kira yang sambalnya? Iya bisa. Bisa level juga ya, aduh. Kadang kan orang nggak suka pedas, ada yang bener suka pedas banget. Nah jadi pas banget ya kali Bia Bengkulu ya, yang mau request request lagu emang radio ya, yang mau request mau pedasnya sedang atau itu bisa banget nih. Jadi pas banget tuh di lidah kalian ya, yang milih-milih itu. Nah, Poppy mau kasih tahu sama Akademi Bengkulu nih, pasti Akademi Bengkulu udah ngiler banget dari tadi liatnya ya. Jadi penasaran gimana sih cara ordernya Han, di mana nih kalau mau beli? Kalau teman-teman semua mau beli itu mudah banget. Kalian tinggal cari di Instagram namanya han.ddy, han.ddy ya. Terus kalau misalnya kalian mau via WhatsApp juga ada. Pokoknya langsung Boleh stalking sebutin aja di deh Instagramnya. WhatsApp-nya, nomor WhatsApp-nya. Nomor WhatsAppnya boleh nih di sini. Boleh dong. Nomor WhatsAppnya 0899 2314 582. Nah dicatat ya, yang mau pesan bisa di WhatsApp, bisa juga di Instagramnya ya. Langsung aja nih, klik aja di Instagram kalian han.ddy. Kalian bisa langsung order di sana dan juga bisa pilih-pilih mau beli apa ya. Dan juga cocok banget buat yang mau rayain ultah teman atau iya. pacar atau keluarga. Itu bisa langsung, kalau menurut Poppy sih daripada beli kue ya, lebih baik beli yang ini juga kelihatannya mewah dan pastinya terjangkau di kantong. Nah, Poppy pengen tanya nih, berapa sih harganya persatuan? Yang ini berapa, yang ini berapa nih Han? Kalau roti sobek dulu deh, berapa? Kalau roti sobek ini dia ada dua tipe, ada dua jenis. Dia ada double mix sama triple mix. Nah kalau yang handball ini dia Double mix ya? ini triple, triple mix karena ini. dia di dalamnya ada coklat, terus ada gelasnya sama ada taburannya. Ya, jadi Terus berapa tuh? itu harganya 20.000. Waduh, ini murah banget ya, Murah pas banget di kan, kantong guys? mahasiswa banget nih. Terus Nah, kalau yang double mix itu dia dalamnya nggak ada coklat, Nggak ada tapi coklat, dia tapi ada ada toppingnya toppingnya ya. ya.
Itu harganya 17.000. Nah, lebih murah ya. Dan ada juga yang besar ya Han ya, Poppy pernah pernah pesan ya. Iya, pernah pesan itu 40.000 ya. Itu udah banyak banget. 40.000 udah sebanyak itu loh. Dan makannya itu, ini makannya nggak bisa sendirian nih. Kalau sendirian udah kenyang banget. Ini sebarang teman-teman juga cocok banget ya kan di Bengkulu. Nah, tadi ya yang mau order langsung aja cek Instagramnya. Bisa juga langsung datang ke kedainya ya Han. Gimana lokasinya? Lokasinya ada di Jalan WR Supratman. Itu tepatnya di deket SPBU Rawamangun. Kalau kalian dari Unip, kayaknya turunan Unip itu udah langsung ada di lihat ya. sebelah Itu kiri. kedainya warna hijau ya, seperti logo yang di sini nih Akademia Bengkulu. Nah, kita bakal balik lagi, kita bakal tanya-tanya lagi nih Akademia Bengkulu di segmen berikutnya. So jadi mana-mana, stay tune terus di 99,2 FM Radio Soranip radionya. Balik lagi di 99,2 FM Radio Soranip radionya Bengkulu. Masih bareng Poppy di Dialog Entrepreneur yang Akademia Bengkulu ya, masih bareng Han juga. Kita lanjut deh tanya-tanya sama Han nih. Ini kan yang order udah banyak banget ya Han ya. Dan Poppy pernah lihat di snap Han itu Han udah order keluar Bengkulu. Nah, paling jauh nih Han udah order kemana aja nih yang order? Dari mana nih? Pembeli Iya, customer ya? customernya. Customernya itu ada, alhamdulillah udah ada yang sampai Jogja. Wow, sampai Jogja ya. Waduh, udah terbang ke Jogja nih rotihannya. Naik pesawat nih. Naik pesawat. Itu gimana tuh ceritanya sampai Jogja? Jadi ceritanya emang dia di Bengkulu itu, dia emang kuliah di Jogja. Jadi waktu di Bengkulu itu dia kayaknya pernah dipesenin sama temannya atau gimana gitu kan. Jadi dia mau bawa nih untuk oleh-oleh, dia makan di sana. Terus dia pesen, ya udah dibawanya ke Jogja. Terus waktu itu pernah juga dia bikin snap kan. Itu tuh emang dia fotoin terus kirim ke Han, jadinya dimasukin dia ke Instagram yang udah di Jogja aja nih rotihannya. Oh, udah keren banget nih. Dan selain itu, selain di Jogja, adakah yang di tempat lain selain kota Bengkulu nih Han? Kalau yang selain kota Bengkulu, kabupaten ya, biasanya itu Kecurup, yang sering itu Kecurup sama Muko-Muko. Kalau Muko-Muko itu biasanya dibawa pakai travel. Oh, pakai travel. Nah, jadi udah sampai Curup sama Muko ya. Itu pesannya berarti dia pesan dari Instagram sama WhatsApp juga ya. Itu gimana sih kemasan seperti biasa kayak ini? Iya, itu sampainya tetap kayak gini ya kalau Bengkulu karena nggak terlalu jauh juga ya kayak Jogja tadi. Jadi udah sampai Jogja nih kan di Bengkulu. Semoga tokonya yang sampai Jogja ya. Amin. Oke deh. Mungkin pertanyaan-pertanyaan terakhir nih Han ya. Apakah sih ada nggak sih harapan, tujuan pastinya ada ya Han ya. Apa sih harapan Han, tujuan Han ke depannya? Atau mungkin Han pengen buat produk baru lagi nih di Handi ini. Itu boleh cerita juga sama kita. Tentunya kalau setiap pengusaha mungkin pastinya mau ada goalsnya ya ke depan. Yang pertama kayaknya bakalan ada menu-menu baru, ditambahin semua menu-menunya dari minuman, makanan, terus kayak apa sih yang sekarang lagi milenial banget, yang lagi hits banget kan, kita bakalan cobain juga. Terus waktu itu juga emang Handi ini udah ada cabangnya, jadi di Jalan Sadang Lingkar Barat, tapi itu nggak ada tempat kayak di kedai Han. Ya nggak ada kedainya, jadi cuma booth aja. Itu jual minuman. Itu masih ada tapi kan sampai sekarang masih beroperasi. Nah, goalsnya sih lebih mau meluaskan itu sih, meluaskan ke tempat-tempat lain juga ya, kedai-kedainya. Ada cabang-cabangnya ya. Itu goalsnya. Kadang kan orang kendalanya itu karena kejauhan. Jauh banget kalau mau mungkin ya. Grab kan mahal kan. Bener. Ini kalau misalnya ada yang pesan itu mereka bisa ngambil sendiri atau bisa diantar juga? Dua-duanya bisa ya? Bisa semua. Bisa Tapi semua biasanya ya? kalau yang diantar itu deliverynya by Maxim atau Grab. Oh, by Maxim atau Grab ya. Jadi bisa pesan di situ juga ya Handinya. Wah, keren banget nih. Nah, jadi harapan kedepannya itu pengen buka cabang lah ya, Han ya, bisa menjamur lah Handi ini ya di tempat-tempat di Bengkulu, bahkan sampai di luar kota, mungkin sampai Jogja juga ya. Itu goals Han. Kita doain aja nih Akademia Bengkulu. Pastinya Akademia Bengkulu terinspirasi banget, Poppy aja ya terinspirasi banget sama Han yang masih muda, yang sambari kuliah itu ada usaha nih Akademia Bengkulu. Jadi jadi anak muda itu ya Han ya, jangan mageran, jangan rebahan doang, jangan scroll tok doang ya. Kita harus lebih produktif lagi nih Akademia Bengkulu. Oke, mungkin di segmen terakhir ya kita bakal tanya pesan-pesan Han apa sih buat anak muda ya Han ya. Jadi buat Akademia Bengkulu, jadi mana-mana dulu, stay tune terus di 99.2 FM Radio Soranip radionya Bengkulu.
Balik lagi di 99,2 FM Radio Sorodip, radionya Bengkulu. Masih bareng Popi nih Akademi Bengkulu di Dialog Entrepreneur bareng Hani. Udah di segmen-segmen terakhir ya Akademi Bengkulu, ini segmen terakhir ya. Jadi Popi pengen tanya nih ya sama Han sebagai anak muda yang udah sukses lah di dunia perdagangan, di dunia jualan seperti ini ya Han ya. Apa sih pesan-pesan dari Han nih untuk anak-anak muda, untuk orang-orang di luar sana nih Han? Adakah tips-triknya juga mungkin dari Han? Boleh deh. Tentunya ini kayaknya kata-katanya emang udah sering banget ya dengerin. Kita emang sebagai anak muda tuh harus produktif, jangan pernah berhenti untuk mencoba karena itu tuh emang kita berhak untuk mencoba semua hal di umur kita yang sekarang sih menurut Han. Jadi ya awalnya sih emang kita harus coba dulu, jangan pernah takut buat ngecobain apapun yang pengen kita coba. Itu yang positifnya ya, tapi karena kan kita kalau misalnya kita belum tahu apa-apa tuh kan kita kayak ibaratnya di atas jurang nih, kita nggak tahu di bawahnya ada apa kan. Kalau mau mulai usaha kayak kita di atas jurang, di bawah itu gelap, kita nggak tahu bakalan kita jadi apa ya. Pas kita udah terjun, baru deh kita tahu di bawah itu apa kita bakal hidup atau kita bakalan mati. Itu juga kayak kita mau bangun usaha, jadi kita harus tentunya awalnya kita harus mulai dulu niatin dari diri kita. Karena kalau dari diri kita emang udah nggak niat, kalau ada masalah kita bakalan nggak bisa melewatinya. Tapi kalau kita udah niat ikhlas mau ngejalanin ini, emang kita udah niatin, tentunya nanti kalau kedepannya pasti ada masalahnya kan, kita bisa ngelewatin. Benar banget. Dan jadi itu ya pesan dari Han, intinya tuh anak muda tuh jangan takut mencoba ya Han. Kalau misalnya udah ada niat di hati itu coba aja, apapun halangan dari tangan kedepannya itu urusan depannya ya Han. Kita harus hadapi nih sebagai anak muda karena bekerja keras itu harus ya, jangan sampai patah menyerah. Dan juga anak muda itu harus selalu terus berkarya nih Akademi Bengkulu, dan pastinya karena muda itu cuma satu kali ya, seumur hidup hanya sekali. Jadi gunakanlah masa muda kalian untuk selalu produktif dan berkarya nih Akademi Bengkulu. Aduh, semoga Akademi Bengkulu terus inspirasinya dari Han ya, cewek cantik yang sukses di usaha roti sobeknya. Nah, ini Akademi Bengkulu kita udah di segmen terakhir. Popi mau pamit undur diri dulu nih Akademi Bengkulu. Terima kasih buat Akademi Bengkulu yang udah dengerin Popi dan Hans ya berbincang-bincang. Jadi buat Akademi Bengkulu yang pengen pesan, langsung aja di Han, di Instagramnya di han.ddj atau langsung datang di kedainya ya dekat pom bensin ya Han ya, di unit belakang. Unit depan atau di belakang ya? Unit tengah ya? Di belakang ya, terus di belakang. Nah, yang buat cari tempat tongkrongan, gak usah bingung lagi, apalagi yang anak-anak kos ya, kos di unit itu nongkrong aja di tempat Han ya, karena makanannya enak-enak banget ya Han ya. Oke, dan terima kasih juga Han udah berkunjung di Suara Unif, dan terima kasih juga ya makanannya nih ya. Baru kita bakal cobain ya kan di Bengkulu. Nah, yang penasaran langsung aja pesen ya sama Han, pokoknya harus langsung cek Instagramnya han.ddj ya. Oke deh, langsung aja nih akan di Bengkulu. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Di-share langsung dari lantai 2 gedung auditorium Universitas Bengkulu. Aku Popi Rianti dan Han pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and bye-bye. 99.2 FM